selamat malam pemirsa Indonesia Business Forum kembali menjumpai Anda. Kita sudah simak tadi informasi pengantar sebelum kita berdiskusi pada malam hari ini pemirsa, di mana perang Rusia dan Ukraina ini memberikan dampak yang luar biasa sekali bagi dunia internasional. Karena apa? Karena Rusia ini merupakan salah satu negara pengekspor terbesar energi di wilayah Eropa. 40% lebih tadi kita menyimak bersama-sama. Nah artinya kalau supply ini terganggu, artinya pasokan di Eropa pun terganggu dan Eropa pun akan mencari sumber-sumber energi lainnya dan ini tentu akan mempengaruhi harga energi di tingkat dunia. Contohnya saja pemirsa, harga minyak mentah dunia hari ini naik di angka sekitar 108 sampai dengan 109 per barel US dollar tentunya, dan tidak hanya itu saja tentunya masalah energi yang mungkin saja timbul. Kita lihat juga bahwa kedua negara ini merupakan salah satu negara yang menghasilkan komoditas-komoditas lainnya termasuk juga komoditas pangan seperti misalkan gandum dan juga jagung. Nah lantas jika perang antara Rusia dan Ukraina ini terus berlanjut, bagaimana dampaknya khususnya ke Indonesia? Apakah sangat berpengaruh signifikan? Kita akan bahas ini pemirsa bersama dengan 4 orang narasumber. Langsung saja saya perkenalkan 4 orang narasumber kita. Yang pertama yaitu ada Bapak Satya Yuda, merupakan anggota Dewan Energi Nasional. Selamat malam Pak Satya Yuda. Kemudian di sebelah Pak Satya Yuda juga ada Bapak Wardaya Karnika, merupakan anggota DPR RI dari fraksi Gerindra. Selamat malam Pak. Selamat malam, namanya Kardaya. Oke, Kardaya, sorry. Pak Kardaya. Kemudian di sebelah kanan saya juga ada Bapak Edi Priyono, merupakan tenaga ahli utama KSP. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Dan di sebelah Pak Edi ada Bapak Tulus Abadi, merupakan Ketua Pengurus Harian YLKI. Nah, pertama saya ingin ke Dewan Energi terlebih dahulu. Pak Satya, kalau misalkan kita melihat perang ini terus berlanjut, apa dampaknya ke Indonesia? Kalau kita melihat bahwasannya dikaitkan dengan harga minyak ya, faktor harga minyak itu di samping supply demand juga ada geopolitics. Sebetulnya yang terjadi di Rusia bukan pertama kali kalau dalam konteks kenaikan harga minyak, karena pada waktu ada ketegangan di Middle East itu juga menimbulkan masalah di harga minyak ya. Sehingga kita sebetulnya sudah terbiasa dengan itu. Cuman justru yang mesti kita antisipasi sekarang dampaknya saja. Karena kita kan defisit, berbicara crude kita defisit. Nah, justru itu yang mesti kita siasati gitu, karena ini menyangkut masalah subsidi atau kompensasi. Jadi kalau misalkan ICP kita naiknya $1 saja, itu sudah subsidinya 253 miliar rupiah. 253 miliar rupiah. Itu naik $1 ya per barel. Nanti kalau misalkan nanti ICP kita itu dari asumsi APBN yang 63, yang tadi dikatakan WTI sekitar 111, 110 ya, Brent di bawahnya sedikit. Ya, kalau kita lihat ICP sekitar 97. Coba bayangkan 97 dikurangi 63. Berarti berapa? Sekitar 33. 33 berarti dikalikan berapa subsidi yang mesti ditanggung oleh negara. Justru itu yang sebenarnya senario ini harus disiasati ya, supaya kita bisa meminimalisir ya adanya kebutuhan yang impor crude dan BBM yang selama ini terjadi. Karena yang namanya transaksi berjalan itu adalah atau current deficit account kita, itu faktor yang paling utama kan impor BBM dan impor crude. Maka Bapak Presiden beberapa kali kan selalu mengatakan bagaimana kita menekan di samping kita merlebar ekspor kita, tetapi juga mengurangi daripada kebutuhan BBM tersebut ditambah dengan crude tadi. Nah, ini yang sebetulnya di Dewan Energi Nasional beberapa waktu yang lalu kita pikirkan, sebetulnya di dalam konteks mau transisi energi menuju net zero emission 2060 itu langkah-langkahnya apa saja. Ya, karena kita kan sudah mengatakan energi fosil secara perlahan-lahan itu akan kita tinggalkan, termasuk di dalamnya itu adalah batu bara. Ya, kita masih menggunakan buffer yang tadinya batu bara kita masukkan ke gas. Karena gas relatif kita mempunyai produksi lebih. Ya, makanya ada gas kita yang kita ekspor. Punya dampak, sekarang kalau kita spot LNG itu $33 Pak per MMBTU, luar biasa gede besarnya. Ini juga termasuk hal-hal yang kita mesti pikirkan gitu, supaya dampak daripada kenaikan harga minyak yang nanti diikuti oleh batu bara, karena mereka indeks kepada harga minyak, batu bara dan juga gas.
Nah, itu juga bisa kita antisipasi. Ini perlu menjadi highlight tadi kalau nggak salah Pak Satya menyebutkan bahwa setiap kenaikan $1 Ya. ini akan berpengaruh terhadap 253 untuk subsidi. miliar subsidinya, Oke, kita tambahan tanya, subsidinya. Tambahan subsidinya segitu ya Pak ya. Iya. Ini kalau pemerintah sudah siapkah Pak untuk menyediakan dana dengan yang sebesar itu, hitung-hitungannya $1 naik itu subsidinya juga naik Rp350. Ya, yang pertama saya dari kantor staf presiden itu bukan instansi teknis ya. Jadi kalau hitungan detailnya Kementerian Keuangan ya yang akan tahu. Tapi secara prinsip seperti yang tadi disampaikan, APBN kita itu kan disusun berdasarkan berbagai asumsi dan salah satu asumsinya itu asumsi harga minyak. Ya. Dan harga minyak di asumsi APBN 2022 itu $63. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Satya. Nah, ini tentu saja ada konsekuensinya dan kita kan posisinya sebagai net importer ya. Jadi kita kadang-kadang kita terbuai cerita masa lalu Pak bahwa kita itu kaya minyak. Ya kita punya minyak tapi udah nggak kaya lagi. Dulu pernah. Udah jadi importir gitu ya. Sekarang ya. Betul, sekarang net importer. Jadi dampaknya kalau dari sisi minyak itu kita justru negatif ya. Kebutuhan untuk subsidi. Nah, yang pasti memerlukan subsidi itu adalah bahan bakar atau gas yang selama ini memang sudah disubsidi. Contohnya adalah LPG 3 kilo. LPG 3 kilo itu harganya kan harga subsidinya itu kurang lebih itu mungkin sepertiga ya dari harga normalnya ya. Dan artinya 2/3-nya itu harus disubsidi pemerintah. Nah, kalau harga normalnya naik sementara pemerintah kan sampai saat ini kan kebijakannya kan tidak menaikkan harga LPG yang bersubsidi yang 3 kilo. Maka berarti subsidinya harus semakin besar. Nah, ini yang hitung-hitungannya mungkin teman-teman Kementerian Keuangan dan mungkin di BKF ya Badan Kebijakan Fiskal atau mungkin di SDM yang mengetahui. Tapi yang jelas bahwa kebutuhan kita untuk melakukan subsidi itu sudah pasti tinggi gitu ya. Dan untuk kita ketahui bahwa LPG 3 kg itu kan kalau hitung-hitungannya Pertamina kan sekitar 93% dari konsumsi LPG. Jadi ya nyaris semua itu kita subsidi memang gitu. Makanya kalau sekarang banyak yang meributkan LPG non subsidi naik itu sebenarnya kalau secara nasional itu kan cuma 7%. Berarti 93% masyarakat Indonesia menggunakan tabung LPG 3 kg nih Pak. Betul, ya? gampangnya gitu. Termasuk juga kaum kelas menengah. Jadi kaum kelas menengah pun juga nggak perlu khawatir dengan. Gampangnya gini aja ya. Ya kita tahu DTKS data terpadu kesejahteraan sosial di Kemensos itu ada errornya lah ya. Ada tidak akurat. Tapi itu jumlahnya kurang lebih 30 juta. Itu adalah resminya adalah rumah tangga miskin atau rentan miskin. 30 juta. Nah, pengguna LPG bersubsidi itu jumlahnya udah lebih dari 40 juta. Jadi jelas bahwa ada sekian juta rumah tangga yang tidak masuk kategori miskin atau rentan miskin menjadi konsumen LPG 3 kg. Dan itu adalah konsekuensi dari kebijakan kita sendiri sebenarnya kalau mau boleh dibilang, karena subsidinya bersifat terbuka. Siapapun bisa membeli LPG bersubsidi yang 3 kg itu kan gitu ya. Meskipun di situ ada tulisan ini untuk keluarga masyarakat miskin gitu ya. Tetapi kan ya di kita banyak yang cuek. Jadi benar bahwa kita harus akui bahwa kenyataan itu ada. Dari hitung-hitungan itu sudah jelas. Rentan miskin 30 juta, tapi penggunanya sekitar 41-42 juta. Jadi paling tidak ada sekitar 12 juta rumah tangga yang sebenarnya tidak miskin atau rentan miskin yang ikut menikmati subsidi LPG. Nah ini yang terus kita coba untuk cari solusinya. Nah sebetulnya kan kalau bicara soal Rusia ini terkait dengan harga energi, apa mungkin skema yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan Pak? Iya, ini yang pertama adalah bahwa pemerintah khususnya Bapak Presiden ini kan selalu punya perhatian yang besar ya terhadap hal seperti ini. Jadi tidak mungkin didiamkan. Nah cuma memang tidak semua hal juga kemudian kita bisa selesaikan sendiri oleh pemerintah. Kita perlu kerjasama semua pihak. Jadi misalkan begini, masalah LPG misalkan ya, ini kan banyak yang komplain ya kenapa naik gitu ya, yang non subsidi ya. Karena itu barangnya kan barang impor, 70% sampai 80% LPG kita itu harus impor. Nah kalau impor, kalau nggak ada subsidi, ya kalau harga internasional naik ya ikut naik gitu. Masalah timingnya kapan dan sebagainya mungkin bisa diatur. Tapi secara prinsip seperti itu. Kedelai juga sama. Kedelai itu 90% impor kan, sehingga ketika terjadi kenaikan harga di pasar global, otomatis kita ikut naik gitu. Nah sekarang pertanyaannya siapa yang harus menanggung?
gitu ya. Apakah semua dibebankan kepada konsumen, apakah ada dibebankan kepada produsen, ataukah dibebankan kepada pemerintah, atau tiga ini mau sharing. Kalau secara idealnya, ya ini menjadi sharing atau berbagi antara pemerintah, produsen dengan konsumen. Jangan semua dibebankan kepada konsumen, tapi juga jangan selalu berharap semua dibebankan pada pemerintah. Karena kalau pemerintah itu namanya pakai anggaran negara, pakai duit negara, duit rakyat. Nah ini juga ada hitung-hitungannya gitu. Kita punya risiko fiskal dan sebagainya. Ini tahun terakhir kita defisit fiskalnya boleh lebih dari 3%, tahun depan kita maksimal harus 3% dan sebagainya gitu kan. Nah kemarin juga dalam sebuah diskusi juga begitu kan. Tadi misalkan di pengantar kan ada ya, Mas Bima selalu begitu ya. Jadi menyampaikan, oh ini disubsidi aja dan sebagainya gitu. Nah di sisi lain, nanti di kesempatan lain juga protes kalau defisit semakin melebar gitu kan, dibilang kita utang terus dan sebagainya. Jadi Padahal sebenarnya untuk membantu begitu ya. betul, jadi sebenarnya ini tidak sederhana, tapi yang jelas bahwa paling tidak kita bisa yakinkan masyarakat bahwa pemerintah selalu mencoba untuk mencari yang terbaik ya, dalam arti mungkin tidak bisa menyenangkan semua pihak, tapi kita cari solusi yang terbaik. Oke baik, nanti kita akan dengar suara dari Pak Kardaya dan juga dari Pak Tulus Abadi, pemirsa, tapi usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Saya ingin ke Pak Kardaya. Pak, begini, kalau kita lihat ya harganya sekarang udah sekitar, tadi kita mendengar di angka 108 sampai dengan 109 US dollar per barrel. Kira-kira ini nanti harga minyak mentah itu bisa menembus sampai angka berapa Pak, kalau melihat dinamika yang ada? Gini, pertama-tama sebelum sampai ke situ, saya ingin menyampaikan, karena ini masih banyak yang harga minyak tinggi, lalu kita surplus gitu. Itu sangat-sangat memberikan informasi yang bisa menyesatkan. Karena apa? Kita itu adalah negara pengimpor minyak. Logikanya kalau kita pengimpor, pengennya itu paling menguntungkan bagi kita kalau harganya murah. Begitu harganya mahal, bencana bagi kita. Nah, sekarang kita itu sebagai negara pengimpor. Lalu kita tuh bagaimana posisinya? Kalau dari sisi cadangan minyaknya, terbesar itu Venezuela, 300 miliar barel cadangan minyaknya. Indonesia 3 miliar. Jadi kita tuh 1% dari Venezuela, belum dari dunia. Habis itu nomor 2 itu ada lagi Kanada segala macam. Nah, Rusia nomor 9 itu 80 miliar. Nah, sekarang kalau kita tanya bagaimana nih dampak Rusia itu, perang Rusia dengan Ukraina itu terhadap Indonesia. Kita lihat dari sisi minyak, produksi Rusia itu sekitar 11 juta barrel per hari produksinya. Dari produksi 11 juta itu, ekspornya 7 juta. Nomor 2 terbesar sebetulnya. Nomor 1 terbesar itu adalah Saudi. Kalau produksi terbesar adalah Amerika Serikat, 17 juta. Tetapi kebutuhannya 19,5. Surplus. Iya, defisit. Defisit 2,5 juta. Jadi ini, nah sekarang katakanlah ini 7 juta. 7 juta, kalau terjadi apa-apa, katakanlah dia tidak mengekspor. Itu kan yang paling ekstrimnya. Kalau dia tidak mengekspor, siapa yang bisa menggantikan ekspornya Rusia ini? OPEC nggak bisa. Non-OPEC tidak bisa produksi itu langsung ditingkatkan. Jadi nanti kalau perang ini tidak segera berhenti, pasti masing-masing negara akan mengamankan dirinya sendiri sebelum mengamankan negara lain. Cina itu impornya minyaknya dari Rusia 1,5 juta barrel per hari. Lalu Eropa, OECD itu sekitar 5 juta, 4,7 lah, 5 juta. Jadi kalau dia stop, pasti OECD cari minyak untuk kepentingan dirinya, Cina kepentingan dirinya. Nah, Indonesia bagaimana ini? Jadi Indonesia dari sekarang harus berpikir yang paling ekstrim. Apa misalnya yang paling ekstrim? Ya, yang paling ekstrim kalau perang ini tidak segera berhenti, masing-masing mencari sumber energi dan masing-masing memakai kekuatannya. Misalkan Jepang nyari, saya punya duit nih,
Siapa yang mau investasi? Ini, dia cari ke Timur Tengah, tapi minyaknya ke saya. Lalu Cina juga akan begitu, Nah, Indonesia harus juga melobi apa yang Indonesia tawarkan. Itu. Jadi Indonesia harus berpikir ke apa kalau menurut Bapak yang bisa Indonesia tawarkan untuk melobi Ya, supaya kita ya. cadangannya tuh kita jangan sampai mentok banget lah Ya, nanti di kemudian nanti hari. kalau harga, sekarang kan harga sekitar 100 lah ya. Sudah 30%, 60 dari 60 dolar itu sekitar menjadi 100 itu lebih dari setengah itu, lebih dari 50% kenaikannya. Kalau perkiraan saya, sebulan aja nggak selesai, bukan tidak mungkin 150 dolar per barrel. Karena apa? Bukan karena supply demand, karena masing-masing negara takut akan energinya. Jadi berebut. Nah, sekarang katakanlah Rusia itu ngirim gas, 40% Eropa itu gasnya dari Rusia. Dari mulai itu sampai Itali. Itu, sampai Itali gasnya. Kalau dia misalkan stop gitu, gimana? Kalau gas di stop, cari minyaknya nggak ada. Ini yang bikin ini. Jadi kalau menurut saya Indonesia harus segera mencari dan memperkirakan kalau 150 apa yang akan dilakukan. Jangan sampai sekarang tidak mikir begitu plek 150 bingung. Sekarang harus sudah. Kalau 150-nya nggak terjadi itu ya alhamdulillah. Tetapi kalau 150-nya terjadi itu harus sudah siap. Pertanyaannya, apakah sudah, ini dari KSP nih, dari pemerintah, apakah sudah siap senarionya kalau seandainya 150 itu terjadi? Apakah terjadi? Bisa saja pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Karena ini masalahnya itu perang. Malah ada yang mengatakan ini jangan-jangan awal dari perang dunia ketiga itu. Nah, kalau sudah perang yang dikhawatirkan itu takut. Nah, kalau sudah takut, orang itu akan bergerak sendiri-sendiri, mengamankan dirinya sendiri. Jadi sekali lagi Indonesia harus mengamankan rakyat bagaimana supaya ini, karena kita itu adalah negara importir minyak. Tadi ada yang bilang wah kita surplus kita segala waduh. Ini bahaya. Kita dapat poinnya, nanti kita akan dengar suara dari KSP seperti apa untuk mengantisipasi hal yang terburuk yang disampaikan tadi. Apakah mungkin ada strategi yang sudah dipikirkan? Tapi sebelumnya kita ingin ke Pak Tulus dulu dari YLKI. Ngelihat apa yang terjadi saat ini, apa yang mungkin bisa disampaikan ataupun yang bisa kita lihat untuk beban konsumen di Indonesia dari berbagai lapisan, baik lapisan masyarakat menengah, masyarakat bawah dan juga mungkin masyarakat atas juga akan ada terdampak. Ya, terima kasih. Saya kira kemarin Pak Jokowi sudah warning kepada kita semua ya, bahwa akan terjadi kenaikan harga-harga akibat perang Rusia dan Ukraina ini. Nah tentu saja kalau kita lihat peta globalnya tentu sektor energi paling dominan. Kenapa? Karena kita tadi importir minyak yang sangat signifikan dan kemudian tidak ada pilihan seolah-olah ya, sehingga memang harus ada exit atau mitigasi strategi lah kira-kira seperti apa yang akan dilakukan. Memang ya di atas kertas kita seperti tidak bisa menghindari kalau kemudian nanti skenario terburuk sampai 150 US dollar per barrel itu ya agak sulit, misalnya tidak terjadi kenaikan harga misalnya. Tapi kita berharap bahwa kalaupun nanti kenaikan harga itu mungkin yang kelompok pemakai dominan itu sebisa mungkin jangan dinaikkan dulu ya, tapi mungkin kelompok-kelompok yang spesifik ya, bahan bakar yang khusus itu mungkin bisa digarap, tetapi yang dipakai orang banyak mungkin jangan disentuh dulu karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Walaupun kalau dari sisi policy energy ya sekali lagi apa yang dipakai orang banyak, apa yang dipakai orang dikit, ini maksudnya apa? Ya misalnya gini, misalnya kan kita ada Pertalite ya yang banyak dipakai, kalau premium nggak tahu masih cukup banyak nggak Pak? Nah itu juga jangan dinaikkan dulu misalnya kalau nanti harus menaikkan. Jadi mungkin yang bisa digarap adalah yang BBM bahan bakar yang katakanlah kayak Pertamax Plus dan segala macam, Pertamax Turbo dan segala macam. Atau kalau kita tadi LPG ya, kalau LPG ini kan pasti akan terdampak juga. Nah LPG yang 3 kg jangan sampai nanti kemudian dinaikkan karena dampak ini. Tetapi yang 12 kilo yang sekarang sudah dilakukan itu saya kira sudah
sudah on the track dengan catatan karena sudah terjadi kenaikan bahkan sebelum perang pun sudah terjadi kenaikan yang luar biasa, sehingga ketika ini diambil satu putusan ya memang ini suatu aksi korporasi dari BUMN dan kemudian pemerintah dengan instrumen 3 kg tidak ada perubahan harga. Nah, kita harap yang 3 kg ini juga nanti sekalipun ada perubahan-perubahan yang signifikan, kita minta pemerintah untuk punya skenario-skenario untuk menyelamatkan yang kelompok 3 kg untuk LPG dan ataupun kelompok-kelompok yang kelas Pertalite atau yang premium kalau masih ada, itu jangan sampai dinaikkan, walaupun itu sangat sulit kalau nanti sampai angka yang tadi kata Pak Kardaya 150 US dollar, itu juga sangat mungkin terjadi. Dan juga kita juga sangat khawatir, selain energi ini kan juga Indonesia kan sangat bergantung kepada Ukraina misalnya, ya terhadap gandum, ya. Karena setiap tahun kita ternyata impor gandum dari Ukraina 1,6 juta ton. Makanya saya kemarin dalam satu acara jumpa pers sudah warning juga ke masyarakat bahwa nanti siap-siap untuk kita makan mie ayam itu sudah naik harganya. Ya karena mie ayam bahan bakunya gandum, ya. Atau mie instan yang paling ini juga bisa naik, atau gorengan itu juga naik karena banyak produk olahan makanan khas Indonesia yang ya, berbahan karena kan baku gandum ya Pak. Orang kita ini juga ironi ya, kita tidak menghasilkan gandum di bumi Indonesia, tetapi kita sangat bergantung kepada komoditas pangan yang berbasis gandum, seperti mie instan, kemudian roti dan segala macam. Ini sebenarnya salah kaprah, ya. Kalau minyak ya karena memang dulu kita pernah menjadi net eksportir, sekarang jadi net importer. Nah, ini yang menjadi persoalan begitu. Oke, nanti kita akan dengar, kita akan jawab apa saja mungkin strategi yang sudah disiapkan oleh pihak pemerintah untuk beberapa hal-hal yang disampaikan tadi. Misalkan kalau perang tidak berkesudahan, harga minyak makin tinggi, apa yang akan dilakukan pemerintah, termasuk juga mungkin dampaknya terhadap komoditas yang lainnya. Misalkan saja masalah gandum tadi, tapi nanti ya Pak India kita jawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Silakan dijawab Pak Edi, menjawab pertanyaan yang menggantung tadi, apa strategi dari pemerintah untuk kemungkinan terburuk? Strategi ya? Ya, pertama untuk minyak dulu nih, kalau sampai 150 US dollar, negara-negara lain itu mereka udah melakukan pendekatan nih, PDKT dulu nih untuk mengamankan stoknya mereka. Kalau kita apa yang bisa kita lakukan? Ya, yang pertama adalah sebenarnya Bapak Presiden tuh bukan hanya pas kemarin itu ya. Kalau kita ingat pidato kenegaraan Bapak Presiden tanggal 16 Agustus tahun lalu, itu beliau sudah menyampaikan bahwa jadi situasi sudah berubah karena pandemi. Waktu itu belum ada konflik atau perang Ukraina Rusia ya. Dan poin Bapak Presiden adalah kita harus berani berubah dan berani mengubah. Dalam arti kalau posisi kita bukan sebagai decision maker, ya kita harus berani berubah. Kalau kita sebagai decision maker, kita harus berani mengubah. Jadi memang ada yang harus diubah gitu ya. Nah, sekarang semakin kuat tuntutan kita untuk berubah itu setelah adanya Ukraina Rusia ini. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Nah, kemarin kan Bapak Presiden di dalam arahannya di dalam rapat atau pertemuan dengan para pimpinan TNI Polri kan menyampaikan bahwa kita tentang risiko-risiko itu dan kita harus hati-hati. Nah, ini artinya kan sinyal kepada semua kementerian lembaga terkait untuk menyiapkan diri. Nah, kami di kantor staf Presiden sudah membuat belum selesai, ini sedang dalam proses, membuat berbagai skenario. Nah, skenario terbaik di antara yang jelek karena konflik sudah terjadi adalah jika konflik ini berjalan sebentar dan tidak mengalami tidak meluas. Nah, meluas ini bisa macam-macam ya, bisa intensitasnya dalam arti tetap terlokalisir di Ukraina tetapi persenjataannya semakin besar dan sebagainya. Yang kedua, waktunya semakin panjang. Atau yang ketiga nih yang paling kita tidak inginkan adalah melibatkan negara-negara lain. Nah, ini yang kita sedang siapkan masing-masing skenario itu, kita lihat dampaknya dulu seperti apa, baru kemudian kita coba mitigasi apa yang kita mesti lakukan. Tapi paling tidak yang sekarang disiapkan di kantor staf Presiden adalah kita membuat 3 skenario seperti itu. Nah, sehingga kita harapkan nanti kita bisa lebih siap dan tentu saja yang lebih banyak berperan saya kira yang harus aktif di sini adalah dari kementerian teknis yang relevan ya, terutama untuk yang terkait dengan barang-barang kebutuhan masyarakat. Jadi saya kira sekarang kementerian lembaga juga sudah mulai bergerak. Cuma kalau ditanya
detail rencana di kementerian lembaga seperti apa terus terang kami belum tahu ya. Tetapi kalau di kantor staf presiden kita sudah siapkan berbagai skenario dan beserta mitigasinya. Termasuk juga tadi yang cukup menarik disampaikan oleh Pak Tulus tadi adalah persoalan gandum. Kita itu ternyata bangsa yang banyak konsumsi gandum, tapi kita nggak pernah menghasilkan gandum sama sekali. Sementara kita juga banyak impor dari Ukraina untuk gandum kita ternyata. Betul, itu menurut saya termasuk bagian yang kita harus mau berubah. Jadi sejak dulu saya setuju dengan Pak Tulus ya. Kita ini salah kalau menjadikan roti atau mie itu sebagai makanan yang konsumsinya besar atau makanan mendekati makanan pokok ya, karena kita konsumsi dalam jumlah yang besar karena kita nggak punya produksinya. Jadi kalaupun kita mau mie atau roti kita harus kembangkan yang basisnya adalah produk yang di kita sendiri. Ini butuh perubahan. Kita nggak bisa begini terus gitu ya. Nah termasuk LPG. Nah itu kan dalam jangka panjang. Kemarin kan beberapa bulan yang lalu kan sudah diresmikan oleh Bapak Presiden ya, pabrik dimethyl ether ya. Itu kan dalam jangka panjang kita harapkan menjadi gas, menjadi bahan bakar gas sebagai pengganti LPG. Karena LPG ini kita sangat tergantung kepada impor. Nah kita harus berubah. Nah itu nanti kita belum tahu tuh hitung-hitungannya apakah DME ini kemudian lebih mahal atau harganya seberapa, terus terang dari kami belum tahu. Ya mungkin Pak Satya yang lebih tahu ya. Nah kemudian juga kedelai, nah ini yang kita nggak bisa hindari. Nah kita ini kan juga mirip sebenarnya dengan gandum itu. Jadi 90% kita itu impor, tapi kalau kedelai lain, karena kedelai itu kebutuhan rata-rata setahun itu kan sekitar 4,5 juta ton. Sebenarnya produksi dalam negeri kita sudah pernah mencapai 1,5 juta ton. Tapi kemudian turun terus sehingga sekarang hanya di bawah 500.000 ton. Nah sehingga sekarang Bapak Presiden sudah memberikan arahan kepada Kementerian Pertanian untuk bagaimana mendongkrak produksi kedelai supaya kita tidak selalu tergantung kepada produk impor. Kalaupun tergantung ya ketergantungannya jangan terlalu besar lah. Kita harus mau berubah dan mau mengubah. Oke baik, silakan Pak Satya. Ya sebetulnya ini kita itu dalam posisi yang bukan kebetulan ya, tetapi kebetulan memang kita lagi memanage ini menyangkut masalah energi itu. Jadi ketergantungan kita kepada minyak itu sesuai dengan instruksi Bapak Presiden kan memang harus dikurangin. Ya, termasuk kebutuhan daripada LPG yang komponen impornya 80%. Maka kenapa di dalam Dewan Energi Nasional kita membuat senario transisi energi per 5 tahunan. 2021 sampai dengan 2026 apa aja yang dikerjakan. Kita punya detail tuh Mbak. Sampai di tahun 2060. Nah ini juga sebetulnya menjadi momentum sekarang ini. Karena kalau kita berbicara impor BBM, siapa sih yang pengguna paling banyak? Transportasi kan? Ya. Nah bagaimana kalau misalkan transportasi itu kita convert yang biasanya dari BBM menjadi BBG saja. Itu sudah mengurangin banyak sekali konsumsi. Di dalam senario kita, itu di tahun 2021 sampai 2026 BBG itu 200.000 mobil ya dan juga 100 kapal. Itu sudah bisa berkontribusi besar ya, belum lagi Jargas. Ya, jaringan gas kota. Itu juga mengurangi konsumsi daripada LPG. DME kita harapkan, Pak. Jadi kemarin ada pilot project yang di Sumatera Selatan, mudah-mudahan kompetitif ya. Karena DME itu kebetulan di dalam beberapa research ternyata dia mempunyai karbon yang cukup tinggi. Dia juga menghasilkan CO2 yang cukup besar. Padahal kita sebagai signatories daripada Paris Agreement kan mengurangin ya emisi karbon kita sampai sekitar kalau di total jumlahnya itu 446 juta ton sampai tahun 2030. Nah itu ada rinciannya sebetulnya. Nah ini yang saya katakan bahwa kalau dibilang negara tidak punya roadmap, ada roadmapnya ada. Memang kita harus akuin bahwa dampak daripada perang Ukraine sama Rusia itu berakibat besok pagi kan bagi kita, ya kan. Tetapi kita mempunyai satu senario yang tidak panjang-panjang amat sebetulnya yang bisa menggantikan bahan bakar minyak tadi gitu. Ya, jadi ini sebetulnya sudah on the platform ya di dalam beberapa langkah yang akan kita lakukan termasuk mobil listrik. Baik. Jangan salah, itu kita ada senario untuk swap baterai, menggunakan baterai dan mobil listrik itu juga
masuk di dalam platform untuk penggantian daripada BBM. Oke, berarti ada upaya kita memang menuju ke renewable energy, itu salah satu strateginya. Nanti kita akan Energi lanjutkan bersih. energi Jadi, bersih. Nanti kita akan lanjutkan kembali diskusi kita, tapi kita harus jeda terlebih dulu sejenak pemirsa. Kami kembali sesaat lagi. Ya, saya ingin ke Pak Kardaya. Pak Kardaya, begini, kita memang saat ini kan importir minyak. Kita banyak impor minyak dan harga minyak memang juga lagi mahal begitu. Tapi kan di sisi lain kita juga tahu bahwa Indonesia saat ini sebagai negara pengekspor batu bara. Apakah itu tidak bisa katakanlah menutup lah seperti subsidi dari batu bara yang kelebihan yang kita ekspor itu mungkin bisa dialihkan untuk menutupi si minyak itu? Kalau kita mau melakukan sesuatu mitigasi ataupun untuk menanggulangi, kita lihat dulu. Ini masalah untuk jangka panjang atau jangka pendek. Jangka pendek berarti kalau gini. Untuk masalah Rusia ini jangka pendek. Misal untuk meningkatkan, nanti tingkatkan produksi minyaknya. Dengan apa? Dengan eksplorasi. Eksplorasi itu paling cepat 15 tahun hasilnya. Sedangkan perang itu 1 bulan juga udah. Jadi kalau menurut saya itu apa bisa dari batu bara. Konversi ke batu bara nggak cukup 1 tahun 2 tahun. Perangnya udah hancur duluan. Jadi harus persis tahu dampaknya apa, obatnya apa. Jangan sampai yang sakit kepala yang diobati kaki. Jadi kalau menurut saya masalah Rusia ini masalah yang sangat cepat di depan mata kalau kata Pak Satya. Jadi yang pertama harus dilakukan ini pemerintah segera besok pagi kalau perlu subuh ngumpulin produsen minyak Indonesia. You bisa ningkat berapa nih? Besok. Misalkan saya bisa ningkat sekian, tapi saya akan bisa ningkat besok itu sekian kalau saya dikasih gitu. Di ini lalu lakukan itu. Sehingga kita bisa memaksimalkan berapa yang. Nah, hal-hal yang jangka panjang jangan dulu karena ini prioritasnya. Yang kedua, kita melakukan lobby beli minyak mentah karena minyak mentah itu penjualannya itu future trading itu misalkan untuk yang 1 bulan ke depan di pastikan dulu dekati negara-negara produsen, negara-negara eksportir dekati. Itu 2 yang sangat mendesak. Lalu ketiga yang tidak pernah dilakukan oleh kita itu, kita adalah negara yang termasuk paling boros energi. Tidak pernah dilakukan. Kalau untuk hemat energi, saya pernah pengalaman waktu tahun 2005-2006 itu pipa gas putus, lalu ada instruksi dari pemerintah matikan itu listrik yang nggak perlu. Itu TV yang 5 meter kali 7 meter itu setelah jam 12 malam matikan itu. Siapa yang lihat? Cuma orang habis aja kelabing habis apa dimatikan, kita akhirnya selamat. Nah, sekarang lakukan penghematan yang sehemat-hematnya. Penghematan itu bukan berarti yang dibutuhkan tidak disuplai. Jadi yang tidak perlu jangan. Jadi satu, panggil produsen minyak Indonesia berapa Yubuya ini. Yang kedua, melakukan campaign hemat energi. Dulu beli crude, beli minyak segala macam, pastikan untuk bulan depan, untuk minggu depan ini kalau perlu meningkat ininya kepastian karena nanti akan rebutan. Akan berebut. Kalau berebut mungkin biasanya kita kalah. Nah, habis itu yang ketiga lakukan penghematan energi. Karena potensi penghematan energi bisa berkurang 30%. Oke, baik. Iya, itu 3 hal. Jadi jangan eksplorasi lalu ganti dengan ini. Misalkan katakanlah ganti dengan batu bara, tapi itu tuh jangka panjang gitu. Ini ke depan. Dalam jangka singkat bisa dilakukan salah satunya 3 hal tadi termasuk juga melakukan penghematan energi. Nanti kita akan dengar suara dari YLKI apakah memungkinkan konsumen di seluruh Indonesia ini melakukan penghematan energi begitu ya. Tapi nanti usai jeda berikut pemirsa kami kembali sesaat lagi. Saya ingin ke Pak Tulus, memungkinkankah jika masyarakat Indonesia melakukan penghematan energi? Ya, tentu saja harus dan itu sudah dilakukan. Tetapi pemahaman masyarakat soal subsidi soal hemat energi itu terlalu sumir ya, karena yang dianggap hemat energi itu mayoritas hanya mematikan lampu
dan itu kan tidak signifikan. Nah ini perlu waktu juga ya untuk mengajari mereka soal hemat energi. Nah yang saya bayangkan justru untuk menambahkan Pak Kardaya dengan kondisi yang seperti ini, dengan harapan nanti tidak ada kenaikan harga energi yang sifatnya masif, saya kira subsidi tepat sasaran itu harus dilakukan, ya baik pada konteks gas LPG, ya karena tadi Pak Edi kan mengatakan dari 45 juta konsumen pengguna 3 kg, itu kan diduga 15 juta adalah yang sebenarnya tidak berhak, alias dia orang mampu. Nah ini mestinya tidak berhak menggunakan yang 3 kg, sehingga nanti kita harapkan tidak perlu naik tarif, tapi subsidi tepat sasaran itu harus di-create, dikonsisten, sehingga orang kecil tidak terdampak dan orang kaya tidak perlu menggunakan yang bersubsidi, termasuk dalam hal BBM. Jadi orang-orang yang menggunakan mobil yang kualitas baik, katakanlah begitu, ya jangan menggunakan Pertalite lagi lah, menggunakan yang lebih berkualitas, sehingga subsidinya lebih tepat sasaran. Gitu. Kalau perlu nanti yang Pertamax itu yang disubsidi. Oke, baik. Nah sekarang saya ingin ke Pak Satya Yuda. Pak, tadi kan disampaikan soal kenapa tidak kita lakukan stok, misalkan dengan skema melakukan stok begitu, supaya ya kita punya cadangan lah kalau harga terjadi kenaikan. Memungkinkan nggak kita kalau melakukan Indonesia stok? saat ini itu kita punya cadangan operasional, Mbak. Jadi seperti BBM itu 21 hari, ya. Kita belum punya cadangan penyangga energi. Jadi cadangan yang didiamkan, ya, yang hanya dipakai di saat kondisi krisis dan darurat energi. Nah ini kebetulan di Dewan Energi Nasional kita lagi mendraft perpresnya, Pak. Mudah-mudahan nanti perpres bisa setuju dan itu uang idle memang. Jadi memang negara membangun storage ini betul-betul untuk kita nggak melakukan ketahanan stok, energi. cadangan karena kita memang nggak punya storage-nya sampai sekarang. Ada storage untuk operasional yang cuma 21 hari. Kalau yang CPE tadi kan tidak, lebih besar daripada itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua yang saya ingin sebagai closing itu adalah kita kembali lagi pada konsep ketahanan energi. Tadi kan Pak Kardaya juga mengatakan semua nanti akan memikirkan dirinya sendiri. Ya. Nah, ketahanan energi itu paling tidak ada 3 komponen. Satu adalah security of supply. Bagaimana supply-nya itu bisa memenuhi. Sehingga perlu ada manajemen yang tidak hanya supply management, tapi demand management. Jadi kalau tadi yang dikatakan bahwa misalkan dari BBM ke BBG dan lain sebagainya, ya, termasuk mungkin nanti membatasi kendaraan pribadi, itu juga merupakan demand management. Jadi kalau itu kita bisa lakukan, bagus. Yang kedua, affordability. Ya karena kita tidak pengen inflasi kita akan membumbung karena masyarakat yang masih belum mampu. Ya dengan yang ketiga adalah infrastruktur. Jadi kalau kita bisa memenuhi itu, insya Allah nanti ke depan ya paling tidak dampak daripada perang Rusia dan Ukraina ini mudah-mudahan tidak mempengaruhi ketahanan energi kita. Oke, terakhir Bapak. Saya singkat saja berharap atau mengajak kita semua ya baik pemerintah maupun dunia usaha termasuk masyarakat, kita berharap yang terbaik terkait konflik atau perang Rusia Ukraina, tapi kita mesti bersiap untuk yang terburuk. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Pak Tulus, terima kasih Pak Satya, terima kasih juga Pak Kardaya atas waktunya sudah bersama kami di Indonesia Business Forum. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita di Indonesia Business Forum kali ini. Saya Tisa Novedi undur diri. Terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.